podcast Puan Muda Punya Cerita. Rumpun percaya, setiap Puan Muda punya pengalaman inspiratif. Bersama saya, Nadifa Putri Ilmia, dalam program yang dikolaborasi antara Ruang Mitra Perempuan dan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Halo kawan-kawan muda, kembali lagi bersama podcast Puan Muda Punya Cerita. Nah, setiap perempuan punya cerita yang unik loh. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat keren. Boleh perkenalan dulu gak sih? Halo sobat perempuan muda, perkenalkan nama saya Mafaza Eliana Zahira, duduk di kelas 9 PB dan tentunya dari KPM MTSNU Karangploso PPAI Anadlia. Salam kenal semuanya. Nah, Mafaza, kesibukannya di sekolah ngapain aja sih? Aktif di organisasi IPPNU maupun dari OSPA dan belajar aja sih. Nah, OSPA itu apa ya? Jadi di pondok aku tuh ada dua gitu organisasi. Yang satu tuh IPP dalam kategori di sekolah, yang OSPA itu dalam kategori di pondok. Tapi kamu juga tergabung dalam kelompok Puan Muda ya? Iya. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Mungkin ke arah kepemimpinan. Sebagai remaja perempuan. Ya. Oke, nah menurut kamu arti kepemimpinan itu apa sih? Menurut aku arti kepemimpinan itu orang yang mengatur atau mengarah jalannya organisasi. Sebagai pemimpin tuh harus punya karakter yang seperti apa? Tentunya dalam diri sendiri tuh karakternya harus percaya diri, bertanggung jawab, mudah komunikasi dengan tim yang lainnya, punya koneksi kuat lah intinya. Ya kan? Oke. Nah, kamu sendiri punya nggak sih kayak rasa tanggung jawab, komunikasi yang baik buat antar anggota kan? Nah itu kamu gimana? Punya nggak? Insya Allah punya ya. Iya. Tapi kadang-kadang juga manusia suka teledor gitu ya, suka lupa sama tanggung jawabnya gitu. Tapi insya Allah punya kok. Dan cara kamu buat melatih itu gimana? Sering disiplin, selalu disiplin waktu dan nggak pernah lupa kalau punya punya tugas gitu, ada yang dikerjain, itu harus tanggung jawab sih kak. Contohnya di sekolah atau di pondok? Kalau tanggung jawab di pondok itu, jadi waktu setiap kegiatan itu ada bagian yang ngajak temen gitu loh. Jadi mungkin itu sudah jadwal aku dan udah ditepatin di pondok itu. Jadi aku punya tanggung jawab yang besar lah buat ngajak teman-teman, ayo gitu kalau ada kegiatan. Nah, Mafaza, seberapa penting sih jiwa kepemimpinan ataupun rasa kepemimpinan buat remaja perempuan? Tentunya sangat penting banget karena jiwa pemimpin itu nggak harus dengan usia yang tua atau apapun, karena usia muda juga bisa jadi pemimpin dan tentunya perempuan itu bisa jadi pemimpin, nggak harus cowok aja gitu. Berarti perempuan juga berhak ya memimpin. Kamu sendiri tuh gimana sih cara membangun keberanian itu buat memimpin? Gitu. Tentunya itu saya tuh sering latihan gitu, kayak punya sikap berani itu harus dilatih gitu sejak sekarang ya, karena belajar kan nggak tahu waktu kan ya. Setiap hari kita belajar. Jadi saya mulai dari hal kecil dulu, coba mengemukakan pendapat kepada yang lain, fokus kepada diri sendiri dulu tentunya, karena kita nggak akan pernah bisa mimpin orang lain sebelum kita memimpin diri kita sendiri. Oke, keren banget Mafaza. Gitu tuh ada tantangannya nggak sih Mafaza? Kayak ada pressure-nya kah? Kalau nggak diterima kah? Atau apa? Banyak sekali, apalagi dalam organisasi ya. Kayak tantangannya itu kalau dari internal dari kita sendiri itu tantangannya tuh kurang pede, suka overthinking, kayak takut nggak dihargain sama orang. Kalau dari eksternalnya, dari luar, dari orang-orang itu mereka menganggap kita tuh perempuan itu lemah, tidak pernah didukung oleh lingkungan gitu-gitu saja sih kak. Nah, jadi secara internal ya tadi ya, itu gimana sih cara kamu buat melatih rasa kepercayaan diri kamu? Dengan cara melatih public speaking, selalu punya koneksi yang kuat, coba berkomunikasi dengan yang lain-lainnya. Berarti terus berlatih ya. Lalu kalau overthinking, kamu overthinking apa nih?
selalu overthinking, takut gagal. Kayak, aduh aku nggak bisa nih. Kayak, emang diriku bisa buat mimpin orang lain. Kayaknya susah banget deh gitu. Cara kamu buat menghilangkan pikiran itu tuh gimana? Aku selalu pede aja sih, kayak aku pasti bisa. Aku harus belajar, aku harus bisa berpendapat kepada yang lain. Emang susah ya kalau kita berpendapat dan orang lain tuh harus nurutin pendapat kita tuh emang susah banget. Tapi seenggaknya aku harus bisa didengar oleh orang lain. Nah, Mbak Faza, seberapa penting sih jiwa kepemimpinan itu buat remaja perempuan? Tentunya sangat penting banget Kak ya, karena setiap diri sendiri itu pasti harus punya sifat kepemimpinan. Karena pasti kita tuh harus memimpin diri sendiri. Kamu harus disiplin dengan waktu, harus kayak gini gitu. Karena nggak setiap pemimpin tuh harus ada di organisasi. Karena pasti masa depan itu juga butuh kepemimpinan gitu loh. Karena kita juga harus memimpin keluarga kita nantinya. Benar banget sih ya. Jadi kepemimpinan tuh bisa masuk di mana aja, di mana aja sih faktor-faktornya gitu. Kayak masuk di organisasi kan tentu kan. Terus kalau di sekolah ataupun di kelas itu gimana? Kalau di sekolah itu mungkin kayak walaupun kita nggak jadi ketua organisasi, kita pasti kalau diwajibin, kamu nanti yang bagian ngajak teman-teman kamu ya, itu pasti kayak, oh ya, aku harus punya berarti itu kan bagian dari kepemimpinan kan Kak, kayak oh iya gitu. Nah, Mbak Faza, bagaimana sih caranya kamu bisa mempunyai jiwa kepemimpinan di dalam diri kamu sendiri? Tentunya tuh terus berlatih, terus belajar. Kayak aku tuh harus punya jiwa yang kuat buat jadi pemimpin yang baik gitu buat orang-orang. Jadi membangun dengan belajar sih, belajar dan berlatih aja. Nah, Mbak Faza, seberapa penting sih jiwa kepemimpinan itu buat remaja perempuan? Penting banget Kak, karena kita tuh harus bisa jadi yang lebih baik buat orang-orang tentunya. Ya karena sifat kita harus belajar itu, makanya tuh kita harus jadi contoh yang baik buat orang-orang gitu. Jadi penting banget punya jiwa yang kepemimpinan buat orang lain tuh penting. Dari diri kamu sendiri tuh ada tantangan tersendiri nggak sih? Punya, ada. Apa tuh? Tantangan terbesar aku itu waktu jadi pemimpin, selalu nggak didengar pendapatku, selalu mikirin omongan orang lain yang nggak suka sama aku. Itu jadi kayak tantangan terbesar aku buat masa depan. Itu cara kamu buat menghadapi itu gimana? Aku coba percaya diri dan terus belajar berlatih, kayak aku tuh bisa, aku nggak harus dengerin omongan orang lain. Itu berarti sebagian orang yang nggak suka sama aku, kan lainnya enggak gitu. Menurut kamu jiwa kepemimpinanmu itu berpengaruh nggak sih buat lingkungan sekitarmu? Berpengaruh banget, karena kadang orang lain tuh butuh bukti nyata ya. Kalau misalnya emang dia bisa jadi pemimpin, emang buktinya apa? Karena dipercaya sama orang lain tuh susah banget. Iya. Karena mesti kalau kita jadi pemimpin di organisasi itu mesti orang-orang tuh butuh bukti nyata dari kita sendiri. Emang aku bisa dipercaya oleh orang lain gitu loh mungkin. Jadi berpengaruh banget gitu. Cara kamu biar bisa memotivasi teman-teman kamu di sekolah gimana? Ataupun di pondok deh? Mungkin kita berjalan bersama-sama. Ayo aktif di organisasi gitu. Kamu tuh punya masa depan yang cerah dan harus bangun itu melalui ikut organisasi, OSIS, IPBNU gitu aja. Oke, terima kasih ya Mbak Fadza buat pembahasannya hari ini. Semoga juga bisa memotivasi teman-teman yang lain juga ya. Sampai jumpa di podcast Puan Muda Punya Cerita berikutnya. See you. See you.